Film ini berjudul The Pirates, The Last Royal Treasure yang dirilis tahun 2022. Film ini bergenre komedi action yang menceritakan tentang para perompak yang menyelamatkan kawanan bandit dan akhirnya mereka bergabung untuk menemukan harta karun. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali tentang runtuhnya kerajaan Goryeo pada tahun 1388. Para jenderal Goryeo yang tersisa kemudian menjarah harta kerajaan dan membawanya ketika melarikan diri ke lautan. Scene kemudian berganti di mana beberapa orang tengah terombang-ambing di tengah lautan. Mereka adalah para bandit yang dipimpin oleh pria bernama Wo Muchi. Muchi sendiri adalah mantan kapten pasukan Goryeo yang mengaku sebagai pendekar yang sangat hebat. Kemudian datang sebuah kapal perompak menyelamatkan mereka. Kapal itu dinahkodai seorang kapten wanita yang bernama Haerang. Haerang sendiri adalah kapten yang pandai bertarung serta memiliki anak buah yang sangat loyal karena jiwa kepemimpinannya. Haerang dan anak buahnya tidak suka dengan kelakuan Muchi dan teman-temannya yang pemalas. Bahkan kawanan Muchi ini meledek apa yang dikerjakan oleh Haerang dan anak buahnya. Di situ Muchi juga merasa ingin menjadi pimpinan yang membuat beberapa orang menjadi bingung. Tiba-tiba awak kapal melihat perompak Jepang di kejauhan. Mereka semua sangat gembira karena berpikir bahwa kapal itu pasti membawa persediaan makanan yang enak. Muchi sendiri juga semangat sekali karena ia ingin membuktikan bahwa ia adalah pendekar terbaik. Setelah kapal itu dekat, ia dan para bandit langsung menyerang duluan ke kapal Jepang walaupun beberapa temannya malah terjatuh ke lautan. Karena Muchi tak membawa pedang, Haerang kemudian melemparkan pisaunya untuk mengetahui kehebatan Muchi. 내 손에 칼이 있는데? Mereka berhasil mengalahkan perompak Jepang kemudian menginterogasinya melalui penerjemah yang bernama Maki. Maki ini dulunya adalah seorang awak kapal perompak Jepang sebelum menjadi bandit bersama Muchi. Tak berapa lama, anak buah Haerang tak menemukan makanan apapun di dalam kapal dan membawa kain di pinggangnya. Ternyata orang-orang Jepang ini bukan nelayan ataupun perompak, melainkan mereka ingin mencari harta karun dengan peta berupa kain yang dibawa anak buah Haerang. Haerang dan Muchi kemudian memeriksa peta itu dan menyimpulkan bahwa peta itu adalah penunjuk jalan di mana harta karun peninggalan Jenderal Goryeo berada. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari harta karun itu. 떠나세. 이 보물만 있으면 Sesampainya di daratan, Muchi mencoba mengambil alih perjalanan. Ia mengajak semuanya memasuki sebuah terowongan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari jauh dan terlihat seekor sapi di kejauhan. Muchi langsung mengajak semua untuk menangkap sapi itu untuk dijadikan makanan mereka. Haerang sempat tidak setuju tapi Muchi dan sebagian orang tetap memasuki terowongan. Dan benar saja, ketika Muchi dan yang lainnya memasuki terowongan itu, ternyata sapi tadi tidak sendirian, muncul kawanan sapi lainnya menuju arah situ. Beberapa orang selamat tapi Muchi terbawa sapi dan terlempar ke laut. Anak buah Muchi merasa kehilangan dan mengira Muchi sudah mati. Tapi ternyata Muchi masih hidup karena tersangkut di pohon dan menemukan sebuah gading gajah di tebing jurang. 그리 깝치던. Melihat Muchi selamat dengan membawa gading gajah,
Haerang mengambil gading gajah itu dan mengatakan bahwa itu adalah peta yang menunjukkan tempat harta karun. Lalu Haerang mengajak semua awak untuk kembali ke kapal. Ia juga mengatakan, jika orang yang ikut ke kapal maka akan dianggap sebagai perompak. Gangsop anak buah Muci pun diajak Haerang untuk menemani anak buahnya yang bernama Agui. Di situ ia juga menjadikan Muci sebagai wakilnya tapi Muci tidak mau. Muci malah menawarkan ke awak yang lain jika ingin bersamanya maka orang itu bisa tinggal bersamanya di pulau itu. Tapi dari semua orang yang di situ tak ada yang ikut dengannya. Semua orang ingin pergi bersama Haerang. 광군들 조심하고. 강섭이 너랑 나 우묵실 그래 가라. Malamnya, Gangsop merasa khawatir dengan keadaan Muci. Tapi menurut Haerang, Mucilah yang seharusnya berenang ke kapal. Esok paginya, Haerang mendapat laporan bahwa gading gajahnya telah dicuri. Ia mengira bahwa itu adalah perbuatan Muci dan kemudian ia langsung mencarinya di hutan. Setelah menemukan Muci, ia meminta gading itu tapi Muci mengaku tidak membawanya. Haerang kemudian memaksanya yang akhirnya Muci mengaku bahwa gading itu telah dibawa oleh Maki. Muci kemudian menceritakan bahwa pada saat ia akan mengambil gading itu, ia kepergok oleh Maki dan kemudian mengajaknya pergi ke pulau. Sesampainya di pinggir pantai, Maki meminta Muci untuk pergi ke atas duluan dengan alasan takut karena keamanan. Maki meminta Muci memberikan tanda api 2 kali jika sudah sampai di atas. Ketika sudah sampai di atas, Muci melakukan hal itu semalaman tapi Maki tak kunjung datang. Di situ barulah ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Maki. Mendengar cerita Muci itu Haerang tak langsung mempercayainya karena ia mendengar rumor bahwa orang bernama Muci sedang menjual gading pada orang kaya. Mendengar perkataan Haerang, Muci sangat marah pada Maki. 마기 개색. Di tempat lain, Maki mencoba menjual gading itu dan ia mengaku sebagai Womuci. Di situ ia bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai putri Goryeo yang bernama Haerang. Padahal wanita itu bernama Haegem. Pada saat Maki akan melakukan transaksi, Muci datang dengan sangat marah ke tempat itu. Haerang kemudian membawa mereka kembali ke kapal termasuk Haegem. 죽여주마. 우리가 가진 모든 것을 Mereka bertiga kemudian diikat dan akan dieksekusi. Pada saat itu Muci berhasil melepaskan diri dan mengambil gading peta walaupun akhirnya ia tertangkap lagi. 특히 너! 활제비 너! 가만히 있어! 좋겠다! 이 상황만 넘기면 둘다 웃긴. Muci dan Maki kemudian dihukum bersama, sedangkan Haerang dan yang lain membuka peta yang ada pada gading. Hang Sop mencoba membaca peta tapi tidak bisa karena ternyata ia hanya prajurit biasa. Haerang kemudian memanggil Muci untuk membacanya. Muci mengatakan bahwa tempat itu berada di sebuah gua laut di bawah batu. Haerang kemudian mengajak beberapa awak kapalnya untuk pergi bersama dengan membawa peralatan kantong udara untuk menyelam. Sedangkan di tempat lain, beberapa orang kerajaan juga akan mencari harta karun itu. 실로 엄청난 보물이다. Haerang dan yang lain kemudian menyelam untuk menuju goa laut. Mereka sampai di tempat itu tapi tidak menemukan apa-apa di sana. Muci mencoba memeriksa dan merasakan hembusan angin dari salah satu sisi goa. Ia kemudian mengambil rambut Haerang untuk menunjukkan kepada yang lain. Tapi hal itu malah membuat Agui salah paham dan menyerangnya. Muci dengan mudah mengalahkan Agui hingga terlempar dan menghancurkan karang yang menuju tempat harta karun itu. Mereka sangat gembira menemukan harta karun itu tapi cuma berisi perak dan kemudian mereka mencoba mencari emasnya. Muci dan Haerang melihat sebuah bendera yang bergambar seperti goblin tapi tidak mengerti maksudnya. Tak berapa lama, tempat itu tiba-tiba berguncang seperti terjadi gempa. Ternyata guncangan itu berasal dari bom yang diledakkan oleh para pasukan kerajaan. Pada saat itu Maki juga melihat bendera yang tadi dilihat oleh Muci. Ia melihat bahwa itu adalah peta yang menuju ke Pulau Inazuma atau Pulau Petir. 뭔지만? Tiba-tiba pasukan kerajaan datang dan menyerang mereka. Haerang meminta semua untuk menyelamatkan diri sedangkan ia berusaha menghalangi pasukan kerajaan. Maki berusaha menyelamatkan diri sambil membawa peta yang ditemukannya. Haerang pingsan saat itu karena menyelamatkan Muci. Muci kemudian melindunginya dan meminta kepada awak kapal yang bernama Hangung untuk membawa pergi. Di situ Muci bertarung dan melawan pasukan kerajaan yang ternyata ia mengenalnya. Orang itu bernama Bo Hengso.
Heng So ini termasuk jenderal pasukan yang sangat ambisius. Ia bahkan memenggal kepala pasukannya sendiri untuk meraih ambisinya. 담나에서 온 장교 부흥수 우진군했나? 그런데 인간이 아닌 자가 왕이 되게 둘 수가 처담한다. 부흥수를 포박하라! 멈춰! 헤헤. Muci berhasil menyelamatkan diri dari serangan Heng So dengan menggunakan peti harta karun. Haerang ternyata menyusulnya dengan membawa tali untuk menarik ke atas. Karena terlalu berat, Muci kemudian melepaskan peti-peti itu tapi Haerang tetap ingin membawanya hingga berhasil mengikat peti-peti itu dan kemudian para awak kapal menariknya. Pada saat itu Haerang kehabisan nafas dan Muci berusaha menyelamatkannya. Haerang tersenyum tapi kemudian ikan paus menelan dan membawa mereka hingga membuat kapal pun hampir tenggelam. Maki kehilangan peta yang tadinya ia sembunyikan di bajunya, sedangkan para awak kapal merasa kehilangan akan kepergian Muci dan Haerang. Tak berapa lama, Paus memuntahkan kembali Muci dan Haerang hingga terjatuh di kapal. Para awak kapal kemudian meminta Paus untuk memuntahkan harta karunnya tapi Paus malah memuntahkan ikan-ikan kecil saja. Di tempat lain, Heng So menemukan bendera peta yang dijatuhkan secara tidak sengaja oleh Maki. Scene kemudian berganti di mana Haerang sedang bermimpi bahwa bendera yang ia temukan sebelumnya adalah sebuah peta. Ia kemudian terbangun dan memergoki Haegem sedang mencuri di kamarnya. Haegem mengembalikan semua perhiasan di situ dan tidak mengaku bahwa ia sedang mencuri. Ia beralasan bahwa sedang membersihkan tempat itu. Haerang memakluminya dan mempersilahkan Haegem memakainya jika mau. Haerang menjelaskan bahwa di kapal itu semua saling bergantung dan itu semua harus saling jujur. Haegem sepertinya mengerti dan mengaku jujur tapi beberapa perhiasan jatuh ketika Haerang menepuk lengannya. 괜찮다. 도둑녀끼리. 어디서 자꾸 떨어져. Haerang kemudian menemui Muci dan menanyakan tentang bendera Goblin karena ia mengira bahwa bendera itu adalah peta menuju harta karun. Muci mengira bahwa bendera itu masih berada di goa laut. Haerang kemudian mengajak semua untuk mengambilnya tapi tiba-tiba Haegem datang dengan pakaian yang mewah. Ia mengatakan bahwa tidak perlu lagi kembali ke goa laut karena bendera itu sudah ada pada Maki. Mereka kemudian memeriksa Maki dan Maki mengatakan bahwa ia telah menghilangkannya. Mereka semua kemudian mengikat Maki dan Haerang berusaha menanyakan isi tentang peta itu. Maki mengatakan bahwa peta itu menunjukkan tentang Pulau Petir. Pulau yang sangat berbahaya karena setiap waktu petir selalu menyambar pulau itu. Di tempat lain, Heng So dan pasukannya sedang mencoba meriam untuk persiapan menghadapi perompak dalam mencari harta karun. Malamnya, Haerang meminta Maki untuk mengantarkan ke Pulau Petir karena hanya Maki yang mengetahui tempatnya. Maki mau mengantarkan mereka ke Pulau Petir tapi mempunyai satu permintaan agar dijadikan kapten sewaktu menuju pulau itu. Mendengar itu kegaduhan pun sempat terjadi tapi kemudian Maki pun menjadi kapten. Haerang dan Muci kemudian menjadi juru masak dan Haerang terlihat kesal pada saat membuat makanan. Masakan Haerang sangat tidak enak menurut awak kapal tapi Muci berusaha memuji dan memakannya. Sedangkan Maki menjadi kapten dan memerintah awak kapal dengan seenaknya. 그 앞으로 피린 건 냄새도 올려. 왜 그려? 우리 저녁도 먹어야 합니다. 저녁하면 되잖아. 올라갔어. Malamnya, Haegem mencoba mencari perhatian kepada Han Gung untuk membetulkan ranjang tapi ternyata ranjang itu sudah diperbaiki oleh Haerang. Sedangkan Muci mencoba mencari perhatian kepada Haerang hingga mengambil minyak wijen awak kapal untuk merapikan rambutnya. 근데 머리엔 뭘 바른 거야? 아, 안 감아서 떡진 거. 내 차손된 놈이. 너 찾는다. Siangnya, Haerang sempat berbeda pendapat dengan Maki karena laut mulai menguap. Haerang meminta awak kapal agar menggulung layar sedangkan Maki melarangnya. Tak berapa lama, badai petir menghantam kapal mereka hingga tiang kapal terbakar bahkan hampir tenggelam. Muci meminta Maki untuk menyetir kapal karena ia yang tahu tujuannya. Tapi karena badai masih terjadi dengan hebat, Maki sampai terlempar keluar kapal.
Kapal kemudian dikendalikan oleh Haerang sedangkan Muci mencoba menyelamatkan Maki. Setelah beberapa lama mereka kemudian berhasil melewati badai petir laut dan sampai di Pulau Petir. 물은 어디 있지? 찾아야지. 지도도 없는. 좀 파면 나오겠지. Malamnya, pasukan Hengso juga berhasil melewati badai petir dan sampai ke Pulau Petir. Maki kesal karena merasa tidak dihargai ketika menjadi kapten. Ia sendiri pun sebenarnya belum mampu untuk menjadi seorang kapten. Ia sempat mengerjai awak kapal agar menggali tanah untuk menemukan harta karun. Awak kapal yang mengetahui kelakuan Maki kemudian gantian ingin menjebak dan mengubur Maki dalam galian itu. Maki yang mengetahui maksud mereka kemudian langsung melarikan diri. Di tempat lain, Muci sedang bersama Haerang. Muci ingin pergi ke puncak bukit di mana petir menyambar terus-menerus. Ia juga sempat menyatakan perasaannya pada Haerang selama ini. Suasana menjadi terlihat romantis tapi ternyata Haerang hanya memberikan bekal untuk dibawa Muci. 출출할 때 먹어. 이거 맛있는 거잖아. 고마워. 별 말씀을. Di tengah perjalanan, Muci memakan bekal dari Haerang lalu berangkat dengan semangat. Sesampainya di atas, ternyata pasukan Hengso telah sampai dan mencoba mencabut beberapa tombak yang berada di situ. Ternyata tombak itu adalah jebakan dan beberapa pasukan Hengso menjadi korban. Hengso kemudian mengamati dan mencabut tombak milik jenderal terakhir pengkhianat Goryeo. Tebakan Hengso ternyata benar dan berhasil menghentikan jebakan itu. Di tempat lain, Maki yang mencoba bersembunyi dari kejaran awak kapal melihat pinguin yang menggigit emas. Ia kemudian memberitahukan ke Haerang dan yang lain tentang penemuannya itu. Pada saat itu tiba-tiba kapal Haerang diserang oleh pasukan Hengso. Haegem terjatuh ke laut dalam kejadian itu. Haerang kemudian memutuskan membagi dua kelompok, satu untuk menyerang kapal Hengso, dan satunya lagi untuk membantu Muci yang berada di atas pulau. Di tempat lain, Hengso berhasil mengangkat peti yang ternyata isinya hanya sebuah topeng. Sementara itu Muci ketahuan oleh salah satu anak buah Hengso dari tempat persembunyiannya. Anak buah Hengso itu memanahnya tapi beruntung petir menyambar dan menyelamatkannya. Muci kemudian langsung bergegas dan merampas topeng yang ada pada Hengso. Tapi ketika ia akan melarikan diri, Gangsop datang untuk membantunya dan bertarung melawan pasukan Hengso. Muci terlihat kesal karena mereka datang di waktu yang tidak tepat karena seharusnya ia sudah berhasil melarikan diri. Ia kemudian berteriak dengan keras untuk menghentikan pertarungan itu. Muci dan Hengso kemudian bertarung untuk memperebutkan topeng itu. Topeng itu terjatuh dan tepat mengenai kepala Maki yang sebelumnya mengejar pinguin yang kabur. Maki mengamati topeng itu dan bentuknya sama persis dengan karang yang ada di pinggir pantai. Ia kemudian masuk ke dalamnya dan menemukan kapal yang berisi emas yang ditunggu oleh sekelompok pinguin. Maki kemudian membawa kapal itu keluar dan menghampiri Haerang yang sedang berperang merebut kapal pasukan Hengso. Keberadaan kapal yang membawa emas itu juga diketahui oleh Muci dan Hengso. Melihat kedatangan kapal Maki, Haerang dan anak buahnya kemudian pindah ke kapal Maki. Semua selamat ketika pindah ke kapal yang dibawa Maki. Tapi tak berapa lama, lempengan dasar laut patah hingga terjadi tsunami. Berkat keahlian Haerang sebagai kapten yang berpengalaman mereka semua berhasil selamat dalam peristiwa itu. 된 거야? Muci sangat senang dengan keberhasilan Haerang dan kemudian bertarung lagi dengan Hengso. Muci kewalahan dan tertusuk pedang Hengso hingga pedangnya terjatuh. Melihat itu Gangsop lalu berteriak dan melemparkan pedangnya. Hal itu tak disia-siakan oleh Muci. Ia menendang Hengso kemudian mencabut pedang yang menancap di dada kirinya.
Ia lalu menyerang Hang So hingga terjatuh dan terkena pedang yang dilemparkan Gang Sop yang tersambar petir. Hai Rang kemudian menjemput Muci dan yang lainnya. Di situ Han Gung juga melihat Hai Gem yang selamat dan terdampar di pinggir pantai. Di atas kapal, Hai Rang menanyakan kepada Muci apakah akan ikut dengannya atau pergi. Muci menjawab bahwa masih mempertimbangkannya, sementara itu Maki masih diledekin oleh awak kapal yang lain tentang tempat tinggalnya setelah itu. Pada saat itu Muci membuang topeng harta karun dan berjanji akan membagikan hartanya pada rakyat miskin. Hai Rang kemudian kembali meminta jawaban Muci mau ikut dengannya atau tidak. Muci kemudian mengejar dan mengatakan bahwa ia akan ikut dengannya. Mendengar jawaban itu Hai Rang kemudian menciumnya. Hal itu membuat awak kapal menjadi baper apalagi setelah melihat Hai Gem juga terlihat mesra dengan Han Gung. Dan film ini pun selesai.